Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, happy weekend ya. Selamat berakhir pekan. Hari ini, per video ini dibuat tanggal 7 Mei. Teman-teman, di video kali ini kita akan update atau bahas soal token micin dari Space Token. Ini sesuai dengan requestan dari Marvel of Marvelous. Jadi, Space Token. Bukan Space ID ya, tapi Space Token. Jadi Space Token hari ini diperdagangkan di kisaran Rp325, berada di peringkat 5.300 di CMC, teman-teman. Ini termasuk token yang udah lama berkarat. Dia rilis di 2021 bulan Agustus ya kira-kira. Dan sekarang harganya udah nyungsep nih teman-teman, turun sampai 2023 itu harganya justru makin lama makin terkoreksi. Sebenarnya ada apa? Nah, kita akan lihat dulu dari projectnya ya. Ini kita udah masuk ke websitenya spacetoken.tech. Kita bisa lihat di sini adalah platform perdagangan DeFi, teman-teman. Jadi Space Token ini projectnya berbasiskan dengan DeFi. Dia ada cross smart contract, bisa melakukan perdagangan lintas blockchain dari Binance Smart Chain, bisa ke Polygon, bisa ke Phantom Network juga. Jadi sebenarnya bagus. Kemudian ada liquidity mining. Buat teman-teman yang mau dapetin reward, teman-teman bisa melakukan liquidity mining di sini. Kemudian ini ada reward bonus juga dan juga fee discount. Jadi yang biasanya terjadi di dalam DEX itu fee-nya cenderung murah, teman-teman. Bahkan ada yang zero fee ya. Jadi DEX itu sebenarnya bagus buat yang trading. Kemudian ada APR juga. Kalau teman-teman melakukan liquidity pool, melakukan staking, staking pool juga itu bisa mendapatkan kira-kira 40% untuk APR-nya, which is sebenarnya cukup tinggi, teman-teman. Jadi kurang lebih projectnya seperti itu ya. Ini ada tokenomics-nya, teman-teman. Ada final auto claim distribution di 30%. Ini sepertinya sih buat community ya. Kemudian ada community airdrop 15%. Ini buat teman-teman yang ada ikut cari-cari airdrop, kemungkinan besar dapat 15% cukup tinggi juga. Sisanya ada buat tim dan juga founder dari projectnya, dan sisanya ada liquidity di DEX dan juga centralized exchange. Jadi bisa dibilang cukup banyak lah teman-teman yang mereka pegang secara founder, itu mereka pegang cukup banyak. Kemudian kalau kita perhatikan dari roadmapnya, dia punya roadmap di 2022 akhir. Ya, ini untuk listing di Rainbow Bridge. Kita nggak tahu itu apa. Kemudian dia sebenarnya masih punya banyak project untuk 2023, yaitu untuk Space DAO, kemudian ada DEX Bridge, NFT Marketplace. Saya sendiri kurang yakin ini project masih jalan, teman-teman. Kalau lihat dari pergerakan harganya dari 2021 memang agak kurang terdengar ya, serta dia juga belum terlalu banyak listing di beberapa exchange. Kalau untuk kepemilikan dari walletnya sendiri, kita bisa lihat di bagian holder. Ini ada kepemilikan yang cukup banyak, sekitar 28% itu dimiliki oleh satu wallet address. Kemudian ada 22% juga dimiliki oleh satu wallet address, ada 13, 10. Jadi bisa dibilang untuk kepemilikan walletnya ini cenderung apa ya, dimiliki oleh beberapa orang saja dengan jumlah yang cukup besar. So, untuk pergerakan harga kemungkinan cukup mereka punya cukup kekuatan untuk mengatur harga. Kalau kita lihat dari peredaran supply-nya, itu strip di sini ya, which is artinya dari peredaran supply menunjukkan bahwa token ini tuh kayak kurang terdeteksi gitu. Di CMC sendiri juga kurang update, kapitalisasi pasarnya kurang diupdate, tapi dia bisa memberikan supply maksimumnya yaitu sekitar 350 juta koin. Kalau kita lihat dari pasarnya sedikit ya, PancakeSwap, BlockSwap, PancakeSwap dan juga QuickSwap. Jadi paling banyak sih di QuickSwap, teman-teman. Ya itu sih, kita bisa lihat komen-komennya mungkin di bagian bawah nggak ada yang komen ya soal project ini. Kalau dari price action teman-teman, kita di sini nggak bisa pakai trading view ya karena dia nggak listing di exchange yang cukup ternama. Jadi kalau kita lihat dari pergerakan harga, dia itu pernah diperdagangkan di kisaran 1.600-an. Tapi sekarang dia udah turun ke kisaran 323, teman-teman. 325.000 ya. Jadi
bukan ribu sih, rupiah, Rp335. Jadi turunnya udah cukup dalam. Dan sekarang pergerakannya juga cenderung agak kecil untuk volumenya. Di bagian bawah sini mungkin teman-teman kurang jelas, tapi volumenya kelihatan sangat-sangat kecil. Itu yang tinggi ketika dia diperdagangkan di kisaran bulan Februari lalu. Itu volumenya cukup bagus, tapi sekarang volumenya udah sangat-sangat kecil. Itu aja deh mungkin pembahasannya secara teknikal, karena kita nggak bisa lihat chart teman-teman, kita nggak bisa akses chartnya. Sementara kalau menurut saya sih mungkin aja bisa naik dulu untuk jangka pendek. Cuman buat jangka panjang saya rasa nggak yakin sama project ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa kasih komen kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya penjelasan atau punya pendapat lain, boleh kita sama-sama discuss di kolom komentar. Segitu aja buat Space Token, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.